Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok B10. Perkenalkan nama saya Muhammad Hidayat Al-Ghifari, NIK 15 2019 bersama rekan saya, Bang Arif. Arif Rashid Prasetyo, NNP 15 2019 082. Lanjut. Komarudin Purnama 15 2019 083. Halo, ada Muhammad Asdi, Putu Rizky, dan NRP 15 2019 085. Akan mempresentasikan tentang ide kewirausahaan tentang sistem keamanan penyimpanan. Pertamanya, nah, boleh lanjut Komar. Keamanan merupakan salah satu yang sudah menjadi kebutuhan dasar manusia. Keamanan ini umumnya diperlukan hampir setiap barang yang kita anggap penting dan pribadi, seperti tabungan atau surat-surat yang bersifat penting. Faktor keamanan pada barang-barang tersebut perlu diperhatikan agar terhindar dari tindak kriminalitas seperti pencurian. Maka dari itu, dengan menggunakan teknologi komputerisasi dan elektronika, dapat membantu membuat perangkat yang memiliki beberapa sensor yang menggunakan microcontroller sebagai otak dari sistem yang akan membantu mengamankan barang-barang tersebut. Perangkat yang dibuat dapat terhubung dengan smartphone dengan bantuan konsep dari IoT atau Internet of Things. Sistem akan dapat mendeteksi apabila terjadi pembobolan atau tindakan pencurian. Jadi selanjutnya ada SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Yang pertama, strength-nya ada mampu merancang sistem sesuai keinginan calon pembeli. Jadi si pesanan ini bisa custom sesuai dengan pembeli pengennya kayak gimana. Terus yang kedua ada mampu menggunakan programan berbasis Android. Jadi ini sistemnya berbasis aplikasi. Terus strength ketiganya ada tim ahli dalam bidang IoT. Jadi kami berempat ahli dalam bidang IoT. Terus yang keempatnya adalah penggunaan komponen yang mudah didapatkan di pasaran. Untuk peralatannya seperti dari Arduino sampai sensor-sensornya tuh mudah didapatkan di pasaran ataupun di online shop. Untuk weakness-nya yang pertama adalah butuh modal untuk sekali pembuatan hardware. Untuk hardware-nya sendiri itu lumayan mahal ya, misalnya untuk dalam bentuk kayu aja itu bisa paling murah tuh 300.000. Terus untuk dua, perancangan produk yang memakan waktu cukup lama. Untuk produk pertama kali sih pasti membutuhkan waktu yang cukup lama karena pasti banyak penyesuaian. Terus yang ketiga, develop aplikasi awal yang mungkin cukup lama. Ya sama-sama seperti yang perancangan produk yang lama, jadi karena masih awal, jadi siap develop aplikasinya membutuhkan cukup waktu. Terus yang keempat, pemasangan produk yang harus dengan ahlinya. Terus yang kelima, risiko produk error sehingga perlu dikalibrasi ulang. Yang keenam, kerusakan di beberapa komponen. Yang ketujuh, popularitas produk yang belum diketahui banyak orang. Untuk opportunitiesnya yang pertama adalah keamanan dalam penyimpanan barang dibutuhkan hampir setiap orang. Terus yang kedua, target pasarnya untuk orang yang memiliki mobilitas tinggi yang ingin barang harganya terpantau keamanannya. Jadi orang yang sering berpergi kemana-mana dan pengen barangnya terjaga, ini cocok untuk orang itu. Yang ketiga adalah produk di pasaran banyak yang berbentuk produk sudah jadi atau belum ada produk yang menawarkan kustomisasi spesifikasi perangkat. Jadi seperti yang di slide yang pertama itu, jadi si sistem ini bakal sesuai dengan keinginan pembeli dari segi desain ataupun sensornya. Terus untuk yang keempat, banyak media yang dapat digunakan untuk pemasaran atau kepentingan lain. Terus yang kelima, produk lain jarang menyediakan layanan service atau after sale dan biasanya hanya dari garansi. Untuk threats yang pertama adalah perubahan nilai tukar mata uang yang bisa menyebabkan harga perangkat hardware tidak menentu. Yang keduanya, produk yang sudah jadi di pasaran cenderung lebih laku dan pemesanan cepat laku dalam pemesanan dan penjualan. Dari yang SWOT tadi didapatkan matematiknya sebagai berikut. Yang pertama adalah strength-nya dengan menggabung dengan strength dengan opportunities digabungkan jadi S1 strength 1, opportunities 3 dan opportunities 1 menghasilkan pembuatan sistem keamanan dengan spesifikasi yang diinginkan konsumen. Untuk strength kedua dan opportunities kedua menghasilkan pembuatan aplikasi berbasis Android untuk pemantauan sistem keamanan. Terus untuk penggabungan weakness dan opportunities, weakness pada weakness 7 dan opportunities 4 menghasilkan pembuatan prototipe di awal terlebih dahulu untuk membuat demonstrasi alat sebagai iklan pemasaran. Untuk weakness 2, weakness 3 dan opportunities 3 menghasilkan pembuatan aplikasi dan hardware harus selesai dibangun sebelum mulai pemasaran. Untuk weakness 4, opportunities 4 dan opportunities 5 menyediakan layanan pemasangan sistem keamanan langsung di tempat untuk jarak dekat dan menyediakan video tutorial pemasangan dan konfigurasi apabila konsumen berada di luar jangkauan. Untuk weakness 5, weakness 6 dan opportunities 4 dan opportunities 5 menghasilkan menyediakan layanan service atau perbaikan pada sensor yang mengalami kerusakan tanpa harus membeli ulang secara utuh.
Untuk strength dan threads digabungkan, strength 3 dan thread 1 menghasilkan melakukan kerjasama atau partner dengan penyedia komponen hardware untuk menstabilkan harga komponen. Untuk perkembangan weakness dan threads menghasilkan weakness 1 dan thread 1 menghasilkan penentuan harga didiskusikan dengan pembeli apabila terjadi perubahan spesifikasi komponen. Untuk weakness 2, weakness 3, dan threads 2 menghasilkan pembuatan sistem pemesanan berupa pre-order untuk pelanggan yang ingin mengkustomisasi spesifikasi sistem keamanan. Selanjutnya, Lanjut ke bagian bisnis model canvas atau BMC. Di sini yang pertama itu adalah customer segment dari yang kita. Untuk customer segment sendiri, di sini pada bagian ini berisi target pelanggan yang ingin dijangkau, yaitu yang pertama ada seseorang dengan mobilitas tinggi yang ingin memantau barang berharganya di mana saja. Kemudian ada sebuah instansi atau komunitas yang membutuhkan sistem keamanan untuk menyimpan dokumen atau barang berharganya. Lalu ada seseorang yang membutuhkan keamanan atau menjaga suatu dokumen atau barang berharga milik pribadi. Lalu maju ke bagian value proposition. Yang pertama itu ada spesifikasi sistem yang dapat dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan pembeli. Lalu ada pemantauan sistem dapat di mana saja karena langsung terhubung dengan smartphone. Lalu ada sistem dapat dipasang di tempat atau posisi yang diinginkan atau bisa disebut fleksibel syaratnya. Lalu untuk channel sendiri di sini pada bagian ini akan menjelaskan bagaimana cara menawarkan produk kepada pelanggan. Yang pertama itu melalui online shop seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Lalu ada web untuk melakukan pemesanan secara langsung. Lalu ada melalui WhatsApp juga untuk fitur chat online lainnya. Lanjut ke bagian customer relation. Di sini ada 3. Yang pertama itu ada konten edukatif tentang keamanan di media sosial. Lalu ada menggunakan web untuk menjelaskan produk yang dijual. Lalu ada penawaran produk secara langsung. Untuk kelima itu ada revenue stream. Pada bagian ini berisi sumber penghasilan dari produk yang dibuat, seperti ada selisih dari pembeliannya, selisih pembelian komponen yang terdapat diskon, cashback, atau promo di dalamnya. Lalu ada jasa perakitan sesuai dengan tingkat kesulitan, lalu ada jasa pemasangan langsung, serta jasa servis apabila ada kerusakan komponen setelah masa garansi atau pergantian komponen yang rusak akibat kelalaian pengguna. Lalu ada di bagian ke-6 yaitu ada key resources. Yang pertama itu ada toko CNC Store Bandung sebagai pemasok utama komponen yang kita perlukan. Lalu ada toko online sebagai pemasok cadangannya. Lalu ada komputer, solder, dan lainnya sebagai alat pendukung dalam perancangan. Lalu ada kos sebagai tempat untuk produksi. Lanjut ke key activities-nya di sini, yaitu berisi kegiatan dalam membangun bisnis yang akan dibuat. Berisi yang pertama itu ada 4. Yang pertama itu melakukan kerjasama atau berpartner dengan pemasok komponen. Lalu ada pembuatan prototipe awal untuk pemasaran. Lalu menyediakan layanan after sale. Lalu yang terakhir itu adalah melakukan pemasaran produk. Lalu untuk key partnership-nya sendiri di sini ada online shop untuk pembelian komponen atau offline store. Lalu ada media sosial, Instagram, TikTok, YouTube, atau sarana promosi lainnya. Lalu yang terakhir itu ada cost structure, yaitu bagian yang menjadi pengeluaran keuangan dalam membangun produk yang akan dijual, seperti biaya pembelian komponen utama seperti sensor, microcontroller, serta alat yang lainnya. Lalu biaya bahan-bahan perakitan, lalu ada biaya pemasaran, serta upah kerja pegawai. Mungkin sekian untuk bagian bisnis model kalkulasinya. Baik, berarti lanjut ke prototipe produk. Boleh di-play videonya. Ya, di sini ini untuk aplikasinya, di mana untuk aplikasi ini menggunakan email dan password untuk loginnya, di mana email dan password ini bisa secara default kami berikan, atau mungkin permintaan dari pihak klien ketika ingin email atau passwordnya custom seperti itu, ataupun mengganti kode jadi untuk loginnya itu menjadi authentication pakai phone, pakai nomor HP bisa. Jadi ini bagaimana keinginan si pelanggannya. Untuk ini contoh menggunakan email dan password. Lanjut mungkin, nah ini. Nah, di mana nanti di kiri ini ada video dari si brankas itu sendiri. Nah, di sini itu untuk membukanya, yang pertama itu menggunakan kartu RFID. Nah, seperti ini. Nanti kartu dikenali. Nah, baru pintu dapat terbuka seperti itu. Di sini ada RFID, kemudian ada sensor getar juga, dan ada solenoid door lock untuk penguncinya. Sensor getar di sini berfungsi apabila nanti
apabila terjadi getaran seperti pembobolan seperti itu, pakai linggis atau pakai apa nanti akan lebih terdeteksi ataupun berangkasnya yang dibawa kabur, contohnya seperti itu. Nah ini kalau digetar-getarkan maka akan terdeteksi getaran dan bahaya. Untuk menonaktifkan suara dari si aplikasinya itu ditekanlah button dari reset system itu. Nah ini untuk dari pintu belakangnya, di mana di sini ketika sistemnya aktif tapi kita buka si pintu belakangnya, nah maka akan pintu belakang terbuka dan ada status bahaya karena itu tidak mendapatkan izin dari sistemnya. Jadi jika ingin membuka dari belakang, wajib untuk mematikan terlebih dahulu sistemnya, baru kemudian dibuka untuk pintu belakang. Nah baru ini untuk membuka secara manual. Seperti itu. Mungkin dari untuk penjelasan produknya sendiri. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.